Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih berkesempatan untuk menyimak ragam Ramadan pada hari ini. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Azkia Syafira dari kelas 8B SMP Alfa Centauri. Pada kesempatan ini saya akan membuka acara ragam Ramadan. Sesaat lagi kita akan menyimak materi tahsin dasar yang akan disampaikan oleh Ustadz Irwin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kegiatan di Alsen TV pada sore hari ini sama-sama untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Alsen TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya manakala kita telah mampu untuk istiqomah membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Nikmat membacanya, nikmat merasakan seakan-akan kita berbicara dengannya. Al-Quran adalah merupakan petunjuk dalam tiap langkah kehidupan kita, serta Al-Quran adalah merupakan nikmat yang kelak akan memberikan syafaat kepada para sahabat-sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabatnya? Tentunya adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, para pemirsa Alsen TV, pada sore hari ini mari kita bersama-sama untuk berikhtiar mempelajari Al-Quran dengan baik agar senantiasa kita di yaumil akhir kelak akan mendapatkan syafaatnya. Salah satu kiat yang bisa kita lakukan agar kelak kita mendapatkan syafaatnya adalah yang pertama dengan kita mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran ini hukumnya adalah fardu ain. Ya, artinya bahwa setiap muslim itu hukumnya wajib untuk mempelajari Al-Quran, dan berdosalah seorang muslim yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada sore hari ini para pemirsa Alsen TV, mari kita sama-sama untuk memperbaiki kualitas daripada bacaan Al-Quran kita.
ya, supaya setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan yang diberikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam akul alif lam mim harfun," dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah huruf, walakin alif huruf, walamun huruf, wa mimun huruf. Jadi ketika kita membaca kalimat alif lam mim atau ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah, kita sudah membaca 3 huruf, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan darinya. Masya Allah, ya, sungguh luar biasa ketika kita mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan, salah satu yang menjadikan mengapa bulan Ramadan begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Baik, mari para pemirsa Al-Sen TV untuk kita sama-sama memperbaiki ayat bacaan Al-Quran kita. Pertama, ketika kita ingin bacaan Al-Quran kita bagus, berkualitas, nah bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Langkahnya yang pertama adalah tentunya kita harus mengetahui, menguasai, memahami yang namanya ilmu makharijul huruf. Apa itu ilmu makharijul huruf? Nah, di sini kita akan berbicara tentang makharijul huruf. Nah, makharijul huruf ini adalah 2 kata, tersusun dari 2 kata. Yang pertama adalah kata makharij, Yang kedua huruf. Makharij itu adalah bentuk atau isim makan dari kata kharaja. Kharaja itu adalah keluar. Jadi ketika berubah bentuknya menjadi isim makan, maka ini menunjukkan bahwa ini tempat keluar. Tempat keluar apa? Yaitu huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Nah, jadi makharijul huruf artinya adalah tempat keluarnya sesuatu atau tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Kalau itu kita lihat secara bahasa. Nah, kalau kita lihat menurut istilah bahwa makharijul huruf itu adalah mahallu khurujil harfi ay zuhuruhu alladhi yanqati'u indahu sautun nutki fatamayyazu bihi an ghairi bihi. Artinya tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan, yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya, itu yang disebut dengan makharijul huruf. Nah, bagaimana atau apa urgensi daripada kita mempelajari yang namanya makharijul huruf? Apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaannya kita mempelajari yang namanya makharijul huruf itu? Nah, paling tidak ada 3 ada 3 urgensi daripada kita mempelajari yang namanya ilmu makharijul huruf. Yang pertama, urgensi daripada mempelajari ilmu makharijul huruf yang pertama adalah menjaga kitabullah dari pengaruh dialek atau pengaruh lahan, dan ta'rif yang sangat berpengaruh pada perubahan bahasa Arab yang menjadikan atau menjadi bahasa Al-Quran itu sendiri. Misalnya
Ya, ketika kita membaca satu kalimat dengan salah dari makhrajnya, maka itu akan merusak artinya, merusak maknanya. Seperti contohnya, ketika kita mengucapkan kalimat zolla, ya, zolla, zo dan lam, ya, berubah menjadi dolla, ya, do dan lam. Nah, yang dimaksud adalah zolla, tapi ketika membacanya menjadi dolla, itu akan merubah artinya. Zolla itu artinya menaungi. Kalau berubah, yang zo-nya itu berubah menjadi do, ya, jadi kalimatnya menjadi dolla. Nah, itu artinya jadi berubah menjadi artinya apa? Dolla, sesat, ya, sesat. Nah, maka ini akan sangat berbahaya, ya, kalau kita tidak tahu yang namanya ilmu makharijul huruf. Atau contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua, misalnya ketika kita mengucapkan atau membaca kalimat syukur, ya, syukur, ya, syakara, ya, kalau shinnya itu berubah menjadi sin, ya, syukur itu apa? Terima kasih, ya, syukron, terima kasih kan. Tapi kalau shinnya berubah menjadi sin, jadi sakaro, ya, sakaro artinya apa? Mabuk, ya. Jadi itu pentingnya kita mempelajari yang namanya ilmu makharijul huruf, ya. Kemudian urgensi yang kedua, kenapa kita harus mempelajari yang namanya ilmu makharijul huruf itu adalah untuk mengenal huruf-huruf yang sejenis, ya. Nah, kan ada beberapa huruf-huruf yang sejenis, ya, berdekatan dan yang berjauhan. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui sebab ada atau tidak adanya idgham pada huruf tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa huruf kan itu kalau sekilas itu seperti yang mirip, ya, ya, seperti sama, ya, kalau selintas kita mendengarnya, tapi sebetulnya adalah berbeda karena setiap huruf itu punya makhraj, punya sifat yang berbeda-beda. Ya, ada yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, maka pengucapannya pun akan berbeda, ya, tidak akan sama. Ya, nah, kemudian yang ketiga, urgensi daripada kita mempelajari yang namanya ilmu makharijul huruf itu adalah mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya merupakan inti bahasan, ya, daripada yang disebut dengan ilmu at-tajwid di dalam Al-Quran. Nah, ini nanti tingkatannya nanti akan naik, ya, setelah kita mempelajari makharijul huruf, kemudian kita mempelajari sifatul huruf, kemudian kita mempelajari tentang tajwid, ya, hukum alif lam, hukum nun mati dan tanwin dan lain-lain sebagainya, ya. Oke, baik para pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama, ya, coba mengupas, ya, tentang makharijul huruf ini, ya. Oke, barangkali di sini para pemirsa sudah ada yang tahu nih terkait dengan makharijul huruf. Ada berapa sih? Ya, ada berapa makhraj atau tempat keluarnya huruf di dalam huruf hijaiyah itu, ya. Nah, mungkin pemirsa yang ada di studio ada yang tahu? Tidak ada. Oke, tidak ada katanya yang tahu, ya. Pemirsa yang ada di studio pun tidak tahu, ya, para pemirsa. Baik, jadi makharijul huruf itu ada 5, ya. Secara garis besar, ya, makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf itu ada 5, ya. Yang pertama adalah syafatain, ya. Syafatain itu apa? Kedua bibir kita, ya. Ini yang disebut dengan syafatain, ya. Kemudian yang kedua adalah al-jauf, ya. Al-jauf itu apa? Al-jauf itu adalah rongga, ya, rongga mulut, ya, al-jauf. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-lisan, ya, lisan atau lidah kita, ya, lidah. Kemudian yang keempat adalah al-khalaq. Al-khalaq ini tenggorokan, ya,
tenggorokan, ya. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum, ya, rongga hidung, ya, atau pangkal hidung. Ya, jadi ada berapa? Tadi yang saya sebutkan? 5. Oke, betul ya. Ada 5. 1. Al-syafatain. Syafatain itu apa? Kedua bibir. Kedua bibir. Ya, kemudian yang kedua apa? Jauh. Al-jauf. Al-jauf tadi apa? Rongga mulut. Ya, kemudian yang ketiga al-lisan. Lisan itu apa? Lidah. Ya, lidah kita. Kemudian yang keempat tadi apa? Al-khalaq. Ya, al-khalaq itu apa artinya? Tenggorokan. Ya, kemudian yang kelima yaitu adalah al-khayshum. Ya, al-khayshum itu adalah apa? Rongga hidung. Ya, jadi secara garis besar ada 5 tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu. Nah, kemudian nanti itu akan terbagi-bagi lagi. Ya, makharijul huruf itu akan terbagi-bagi lagi. Dari 28 huruf itu nanti akan terbagi-bagi lagi. Ya, terbagi-bagi lagi tempat keluarnya. Ya, sehingga nanti secara terperinci makharijul huruf itu ada 17. Ya, ada 17 makharijul huruf. Ya, nah di sini pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu saja dulu, ya. Satu saja dulu kita akan belajar makharijul huruf, ya. Nah, kita akan belajar terkait dari dalam dulu aja, ya. Dari dalam nih, dari al-khalaq, ya. Kita akan belajar dulu tentang al-khalaq, ya. Nah, al-khalaq ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ada berapa? 3 bagian para pemirsa, ya. Jadi al-khalaq atau tenggorokan ini kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama bagian al-khalaq yang pertama itu disebut dengan aqsal khalq. Ya, aqsal khalq atau tenggorokan bagian bawah. Nih, bagian bawah di sini berarti ya. Nah, pas dengan apa ini? Kancing baju kita yang paling atas, ya. Nah, di situ antara dada, bagian dada dengan tenggorokan. Itu yang disebut dengan aqsal khalq atau tenggorokan bagian bawah. Ya. Nah, ada berapa huruf yang keluar dari aqsal khalq ini? Atau huruf apa saja yang keluar dari aqsal khalq ini? Ya, nah, tentunya huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari aqsal khalq ini ada 2 macam atau ada 2 huruf. Ya, huruf apa saja kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Huruf apa? Yang pertama adalah huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah. Ya. Nah, itu yang pertama, huruf hamzah. Seperti dalam kalimat isti'azah atau ta'awuz, itu huruf yang pertamanya huruf apa? Hamzah, ya. Nah, itu A. Ya, coba dirasakan ya. Nah, betul apa salah nih ya? Hamzah itu keluarnya dari pangkal tenggorokan. Coba dirasakan ketika kita mengucapkan A. Ya, coba bisa sambil pemirsa yang ada di rumah itu pegang tenggorokan bagian bawahnya di sini. Ya, kita bisa mengetahui benar atau salahnya pengucapan huruf. Ya, kita pegang di sini, kita rasakan deh. Ya, kalau di sini kita mengucapkan hamzah itu bergetar, maka itu betul. Ya, A. Coba A. Boleh diulang yang ada di studio? A. Oke, yang di rumah boleh diulang ya? A. I. U. A. I. U.
A, I, U. Nah, atau an, in, un, an, in, un. Oke, ya, itu. Nah, itu adalah huruf hamzah. Nah, huruf yang kedua yang keluar dari bagian tenggorokan kita yang paling bawah itu adalah huruf H. Apa? Huruf apa? Huruf H. Ya, maka sebagian ada orang yang mengatakan H itu adalah huruf atau disebut huruf H dada katanya. Ya, H dada yang disebut dengan H dada itu ya H yang besar yang kayak kacamata ya H. Nah, itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ya, H. Coba H, hi, hu, ha, hi, hu, ah, ih, ah, ih, han, hin, hun, han, hin, hun. Nah, itu ya para pemirsa ya. Nah, dua huruf itu yang keluar dari tenggorokan kita bagian bawah. Ya. Nah, contohnya misalnya kalimatnya kalau kita contoh hamzah ya, yu'minun. Nah, itu kan ada yu. Nah, jangan sampai ketuker ya jadi yu'minun atau yu'minun. Ya, kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, kalau kita udah tahu makhrajnya hamzah itu dari mana, insya Allah nanti tidak akan salah lagi kita mengucapkannya ya. Jadi misalnya contoh kalimatnya ini ya, yu'minun. Ya, coba boleh diulangi? Oke, atau misalnya utia. Coba diulangi lagi. Utia. Oke. Ila fihim. Oke, sekali lagi. Ila fihim. Oke, kemudian yang berikutnya amana. Oke, ya hati-hati ya ketika mengucapkan hamzah, jangan sampai amana ngirung, itu nggak boleh. Kita mengucapkan hamzah sambil ngirung, tahu ngirung, sengau, ya di hidung dikeluarkannya suaranya dari hidung, itu nggak boleh, ya karena hamzah itu makhrajnya dari tenggorokan bukan dari khayshum, ya amana. Coba diulangi 1, 2, 3. Oke, ya itu contoh-contoh kalimat untuk huruf hamzah. Oke, kemudian huruf yang kedua adalah huruf H. Ya, nah contoh kalimatnya tarmihim. Coba 1, 2, 3. Oke, tarmihim. Oke. Yang kedua, ujuhuhum. Oke, sekali lagi, ujuhuhum. Oke, kemudian yang ketiga, fiha. Oke, sekali lagi, fiha. Oke, kemudian yang keempat ya. Fadharuha. Coba. Oke, sekali lagi ya. Fadharuha. Oke, sih bagus ya. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah bisa terus mengulang-ulang ya. Caranya supaya bisa lebih lancar, lebih bagus bacaannya itu diulang-ulang dan dipraktekkan ya. Sekarang kan teorinya sudah tahu tuh, tinggal dipraktekkan di rumah ya. Oke. Nah, kemudian
Kemudian yang kedua, ya. Nah, bagian tenggorokan yang kedua ada yang disebut dengan wasatul halq, ya. Wasatul halq. Ya, apa itu wasatul halq? Ya, wasatul halq itu adalah tenggorokan bagian tengah. Betul ya, tenggorokan bagian tengah ya. Nah, kan tadi ya dibagi 3 ya. Tadi ada yang pertama udah tenggorokan bagian bawah, sekarang tenggorokan bagian tengah. Yang mana tenggorokan bagian tengah itu? Nah, biasanya kalau laki-laki kan ada zakun ya. Nah, ada zakun. Nah, di bawah zakun itu yang disebut dengan tenggorokan bagian tengah. Nah, sekitaran inilah ya. Nah, sekitaran ini tenggorokan kita di sini nih. Itu yang disebut dengan tenggorokan bagian tengah. Nah, huruf apa saja ya yang keluar dari tenggorokan bagian tengah ini atau wasatul halq ini ya? Dan ada berapa huruf? Ya, ada 2 huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan kita bagian tengah itu. Ya, atau yang disebut dengan wasatul halq. Ya. Nah, huruf apa saja? Yang pertama adalah huruf ain. Huruf apa? Ain. Ya, huruf ain. Ya. Nah, ini keluarnya dari mana? Tenggorokan kita bagian tengah. Coba boleh di ini ya, dipraktekkan ya. Nah, dites betul apa enggak nih? Ya, huruf ain itu keluar dari tenggorokan kita bagian tengah. Boleh ditaruh lagi telunjuknya di tenggorokannya bagian tengah. Ya, pemirsa yang ada di rumah boleh mencoba nih. Ya. A. Coba 1 2 3. A. Oke. I. U. A. I. U. A. I. U. Oke. An. Ain. Un. Nah, gitu ya mengucapkannya. An, ain, un. Ya, kayak gini lah, kalau mengucapkan ain itu seperti kayak orang yang dicekek ya, terus suruh ngomong gitu ya. Nah, gitu ya, rasanya kayak gitu. Ya. A, I, U. An, in, un. Ya. Nah, jangan juga mengucapkan huruf ain itu sambil ngiru. A, I, U. Nah, itu salah. Ya. Nah, misalnya a'udzu. Nah, itu salah. Ya, nggak betul itu ya ta'uznya. Jadi jangan a'udzu, tapi a'udzu. Ya, a'udzu. Ya, itu yang betulnya. Jadi itu huruf yang pertama yang keluar dari tenggorokan bagian tengah atau wasatul halq. Ya. Kemudian huruf yang kedua yang keluar dari tenggorokan kita bagian tengah adalah huruf ha. Huruf apa? Ha. Ya, ini. Nah, itu ya yang kayak kho. Kalau kho makan ada titiknya di atas 1. Kalau ini ha nggak ada titiknya. Ya, bentuknya sama kayak kho, tapi ini yang nggak ada titik ya. Nah, ini ha. Apa? Huruf apa? Ha. Coba lembut ya. Makanya suka juga disebutkan ha ini, ha yang ini itu suka disebutnya ha lembut. Karena memang pengucapannya kita lembut. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Han. Hin. Hun. Sekali lagi, han, hin, hun. Oke, ih, sekali lagi, coba dicoba ya. Ih,
Oke, ya. Itu ya, huruf yang kedua yang keluar dari tenggorokan kita bagian tengah, ya. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan dalam kalimat, ya. Ya, coba huruf ain. Ya, huruf ain kita contohkan dari kalimat. Misalnya, ya, silakan dicoba ya. Na'budu. Ya, apa? Na'budu. Oke, sekali lagi coba. Oke, sekali lagi. Na'budu. Oke. Tasma'un. Tasma'un. Oke. Min ibadihi. Oke, sekali lagi. Min ibadihi. Oke, kemudian alaikum. Alaikum. Oke, ya. Kemudian contoh kalimat dari huruf ha. Ya, coba yang ha ya. Ahyaitana. Ya. Ahyaitana. Oke, ya. Yang kedua, solihuna. Coba diulangi. Oke, sekali lagi. Solihuna. Oke, berikutnya hitanuhum. Oke, sekali lagi hitanuhum. Oke, yang terakhir yushabun. Oke, coba sekali lagi. Yushabun. Nah, itu ya adik-adik semuanya, para pemirsa Alsen TV, ya, cara pengucapan huruf ain dan huruf ha, ya. Oke, baik, para pemirsa Alsen TV. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga dari al-halq ini atau tenggorokan ini ada yang disebut dengan adnal halq atau tenggorokan bagian atas, ya, tenggorokan bagian atas. Ini ya, kalau tadi kan aqsal halq itu di sini ya, di tengah-tengah sini, di bawahnya zakun. Nah, sekarang adnal halq itu di atasnya zakun, ya, di sini. Ya, di atas sini. Nah, ada berapa huruf? Nah, sama ya dengan tadi ya, tenggorokan bagian bawah, tengah, sekarang yang atas juga ada 2 huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas ini ya. Nah, huruf apa saja? Ya, huruf yang pertama yang keluar dari adnal halq ini adalah huruf ghin. Ya, huruf apa? Ghin. Ya. Nah, kemudian huruf yang kedua adalah huruf kha. Huruf apa? Coba diulang. Kha, ya. Nah, jadi itu 2 huruf itu yang keluar dari tenggorokan bagian atas atau adnal halq. Ya. Nah, coba kita praktekkan ya untuk huruf ghin. Ya, kita tambahkan harokat ya. Coba ngo, gi, gu. Sekali lagi, ngo, gi, gu, gon, rin, gun, ag, ig, ug. Nah, gitu ya. Itu huruf ghin ya. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf kha ya. Coba kita praktekkan. Kha, khi, khu, kha, khi, khu, akh, ikh, khan, khin, khun, khan, khin, khun. Nah, itu ya untuk huruf kha. Nah, coba kita praktekkan dalam kalimat ya. Coba contohnya misalnya mengucapkan huruf
Maghdubi. Ya, gha-nya ya dalam keadaan sukun. Maghdubi. Nah, itu gha yang sukun itu nggak boleh memantul ya. Kenapa tidak boleh memantul? Karena huruf ghin itu dia tidak memiliki sifat yang disebut dengan qalqalah. Jadi nggak boleh mag. Nah, itu nggak boleh ya. Ditahan di sini. Maghdubi. Coba 1 2 3. Oke, bagus. Yang kedua, ghufranaka. Ya, ghinnya dalam keadaan dhamma ya. Ghufranaka. Oke, kemudian yang ketiga, ghisyawatun. Ghisyawatun. Oke, yang keempat adalah ghamamun. Sekali lagi, ghamamun. Oke, kemudian berikutnya adalah huruf kha. Yakhruju. Oke, yakhruju. Oke, khuliqat. Oke, khiyanatu. Khalaqakum. Khalaqakum. Nah, seperti itu ya, huruf-huruf yang dari mana tadi? Adnal khalq. Ya, jadi itu adik-adik semuanya, para pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah sudah belajar ya tentang makharijul huruf, khususnya untuk huruf-huruf yang keluar dari al-halq. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas segala partisipasinya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Sen TV, baru saja kita menyaksikan materi tahsin yang disampaikan oleh Ustadz Irwin. Tentunya materi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang saatnya kuis. Saya memiliki 3 hadiah untuk pemirsa Al-Sen TV yang menjawab pertanyaan berikut. Pemirsa Al-Sen TV dapat langsung menjawab pertanyaan di kolom komentar. Sudah siap? Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. 1. Ada berapa pembagian makharijul huruf yang disampaikan oleh Ustadz Irwin? Hayalah, berapa? Pertanyaan kedua. Huruf yang keluar dari tenggorokan disebut makharijul huruf. Yang ketiga, huruf yang keluar dari bagian dasar tenggorokan adalah huruf. Terima kasih pemirsa Al-Sen TV yang sudah menjawab kuis. Untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia. Sampai jumpa lagi. Pemirsa Al-Sen TV, terima kasih sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Irwin. Selanjutnya, marilah kita simak kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Mikdad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa Al-Sen TV dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan. Seringkali berseliweran di telinga kita bahwa Ramadan adalah bulan suci, tetapi Ramadan bukanlah bulan suci, tetapi bulan yang saya sebutkan tadi.
Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan segala jenis amal ibadah, segala jenis amalan-amalan yang bersifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifatnya yang berhubungan dengan manusia, dengan orang-orang sekitar, yang berhubungan dengan sosial. Yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amalan, melipat gandakan amalan-amalan yang sunnah, terlebih amalan-amalan yang wajib. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita maksimalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah di bulan ini, sehingga dengan kita meningkatkan amalan-amalan itu, kita menjadi hamba Allah, menjadi seorang yang beriman, yang senantiasa terus meningkatkan amalnya, meningkatkan ibadahnya, sehingga dengan itu kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang senantiasa semakin hari semakin dekat dengannya. Para hadirin pemirsa Al-Hasan TV dimanapun berada, di bulan Ramadan ini atau pada ayat-ayat yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai selesai, di tengah-tengahnya itu tersimpan ada seolah-olah ada sebuah ayat yang tidak berhubungan dengan bulan Ramadan, dengan berpuasa, yaitu adalah terkait dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Yang mana pada sebelumnya itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian ayyam ma'dudat, kemudian syahr Ramadan. Lalu di ayat yang ke-185-nya itu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku itu adalah amat sangat dekat. Nah, hal ini menggambarkan bahwa berdoa di bulan Ramadan, kita memanjatkan permohonan keinginan kepada Allah, itu merupakan suatu momentum yang tepat untuk kita berdoa memohon kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan doa usoim hatta yaftura la yurad. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu tidak tertolak, artinya pasti diterima. Nah, hadis ini mengandung dua unsur, mengandung dua makna. Yang pertama artinya doa orang yang berpuasa sampai berputur, artinya selama ia berpuasa, mulai setelah sahur sampai ia berbuka puasa, maka doanya pasti diijabah, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada makna yang kedua, yaitu adalah doanya orang yang saum pada saat ia berbuka puasa, yaitu adalah pada saat kita menunggu buka puasa, kemudian menyantap hidangan, di situ kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum itulah momentum yang tepat, momentum yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau kita mengambil makna yang mana, tapi kedua-duanya walaupun berselang pendapat, semuanya memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pada momen kita berpuasa, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Maka apakah doa yang terbaik pada saat kita memohon kepada Allah pada saat bulan Ramadan ini? Maka tidak ada doa yang terbaik kecuali kita meminta kepada Allah doa agar kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan rahmat. Pokoknya doa-doa yang berhubungan dengan dunia, dengan akhirat kita, dengan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Adapun ketika kita meminta selebihnya dari itu, selain dari masalah tadi, itu pun adalah baik. Masing-masing kita memiliki permasalahan dunia, pekerjaan, permasalahan sosial, bermasalah dalam mendidik anak berhubungan dengan orang tua, dengan sekitarnya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang
kita hadapi, itu pun sangat baik sekali kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan solusi terbaik sehingga pada saat kita terlepas dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan terlebih dari itu ada sebuah hadis yang mengatakan, yang artinya sungguh amat sangat merugi seorang yang ketika bulan Ramadan itu pergi darinya, berlalu darinya, kemudian dosa-dosanya masih belum diampuni. Oleh karena itu, para rekan-rekan semua, pemirsa Al Sen TV yang budiman, dimanapun berada, mari kita gunakan waktu kita ini untuk meningkatkan, memaksimalkan waktu kita. Kita maksimalkan waktu ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Quran. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, banyak mengkaji, mentadarus, murojaah, kemudian banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir, maksimalkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, melakukan sholat, melakukan sedekah, tarawih dan sebagainya, sehingga dengan itu kita dapat meraih keutamaan-keutamaan dari yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, dan semoga selepas dari bulan Ramadan ini kita termasuk golongan orang-orang yang bersih dari dosa, karena Allah memberikan ampunan kepada kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyimak tilawah di Al Sen TV. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Azga Zafirah dari kelas 8D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka segmen tilawah. Tilawah akan dibacakan oleh Ananda Quindita Putri Diana dari kelas 8C. Marilah kita sama-sama menyimak bacaan ayat suci Al-Quran Juz 11. Pemirsa Al Sen TV, selagi menyimak, marilah kita bersama-sama ikut membaca. Semoga dengan ini, pahala dan berkah Ramadan kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Wa la yahzunka qawluhum. Innal izzata lillahi jami'a. Huwas sami'ul alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma yattabi'ul lazina yad'una min dunillahi syuraka. Iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yahrusun. Huwallazi ja'ala lakumul layl litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yasma'un. Qalu ittakhazallahu waladan subhanah huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In indakum min sultanin bihaza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuzikuhumul azaba syadida bima kanu yakfurun.
Watlu alaihim naba'a Nuh iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la yakun amrukum alaikum gummatan summakdu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin fakazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqnal ladzina kazzabu bi ayatina fanzur kaifa kana akibatul munzarin summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'aun wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza lasihrun mubin qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun qalu ji'tana litalfitana amma wajadna alaih aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun fama amana li Musa illa zurriyatum min qaumih ala khawfim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin faqalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin wa auhayna ila Musa wa ahihi an tabawwa li qaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana
Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta iza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibah famah-talafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal hizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Qul yanzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Fahal ya'taziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Summa nunajji rusulana wallazina amanu kazalik haqqan alaina nuhjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi sakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi
Allahi walakin a'budullaha allazi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an akim wajhaka lid-dina hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka izam minaz zalimin wa iyamsaskallahu bizurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun wa bashir wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu min ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.